warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 17 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang analisis aplikasi governance digital, yaitu aplikasi Siapu BPSDMD Sumsel. Tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah governance digital dengan dosen pengampu Bapak Junaidi SIPMSI. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Sabrina Rizka Aule dengan NIM 070111 282227 bersama partner saya Joshua Triputra dengan NIM 070111 282227 Next. Oke, yang pertama kami akan menjelaskan dasar hukum, pendirian atau pengembangan layanan digital online aplikasi ini. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah atau BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan didirikan berdasarkan landasan hukum yang mengatur pembentukan dan pengembangannya. BPSDMD Sumsel pertama kali didirikan pada tahun 1985. Landasan hukum pendirian dan pengembangan aplikasi ini juga diatur dalam Pengaturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dengan nomor 32 tahun 2018 tentang pola tata kelola Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi. Selain itu, rencana strategis BPSDMD Provinsi Sumsel 2019 sampai dengan 2023 juga menyebutkan bahwa landasan hukum yang menjadi dasar bagi aplikasi dalam meningkatkan pelayanan dalam pengembangan ini itu juga berdasarkan sumber daya manusia. Adapun unit kerja atau instansi pengelolanya, aplikasi ini adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam pengembangan sumber daya manusia di daerah tersebut. Unit kerja BPSDMD Sumsel terlibat dalam berbagai kegiatan seperti pelatihan bendahara keuangan daerah, diklat fungsional arsiparis, sosialis kebijakan akreditasi lembaga dan program pediklatan, serta implementasi keputusan gubernur terkait penerapan PPK BLUD. Adapun latar belakang munculnya aplikasi ini, yang pertama aplikasi ini adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Selatan. Aplikasi ini muncul sebagai bagian dari upaya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara atau ASN di daerah tersebut. Provinsi pengembangan aplikasi ini terkait dengan implementasi kebijakan PPK BLUD atau pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang memberikan fleksibilitas dalam penerapan praktis bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, aplikasi ini yaitu sebagai bagian dari upaya pemerintah Provinsi Sumsel untuk meningkatkan kompetensi ASN di daerah tersebut. Proses pengembangannya terkait dengan penerapan sistem informasi kediklatan BPSDMD Provinsi Sumsel yang menjadi salah satu prioritas sistem informasi BPSDMD Provinsi Sumsel pada tahun 2019 hingga 2023. Kemudian juga aplikasi ini dikembangkan oleh BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan sebagai bagian dari upaya menjadi pusat pengembangan kompetensi ASN terbaik di Sumatera, sehingga aplikasi yang terkait dengan pengembangan kompetensi ASN. Kami akan mendeskripsikan singkat tentang layanan digital online ini. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah atau yang disingkat dengan BPSDMD Sumsel Provinsi Sumatera Selatan menyediakan layanan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan provinsi. Tugas pokok dari aplikasi ini meliputi penyusunan kebijakan teknis dan perencanaan program pengembangan sumber daya provinsi serta penyelenggaraan pengembangan kompetensi di lingkungan provinsi. Selain itu, aplikasi ini juga menggelar pelatihan kepemimpinan administrator guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Adapun tujuan utama dari aplikasi ini, BPSDMD Sumsel memiliki tugas dan fungsi dalam penyusunan kebijakan teknis dan perencanaan program pengembangan sumber daya manusia provinsi, penyelenggaraan pengembangan kompetensi di lingkungan pemerintahan provinsi dan kabupaten atau kota, penyelenggaraan sertifikat kompetensi di lingkungan pemerintahan provinsi dan kabupaten atau kota,
Kemudian juga pengkoordinasian pengembangan kompetensi di lingkungan pemerintahan provinsi dan kabupaten kota, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia ini. Oleh karena itu, tujuan dari pengembangan aplikasi ini adalah untuk mendukung tugas dan fungsi tersebut, seperti penyelenggaraan pengembangan kompetensi dan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintahan provinsi dan kabupaten atau kota. Adapun jenis-jenis layanan pada aplikasi ini, yang pertama diklat fungsional pustakawan, kegiatan sosialisasi kebijakan, akreditasi lembaga dan program kediklatan, dan juga layanan lainnya yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Lalu selanjutnya saya di sini akan melanjutkan penjelasan materi dari Sabrina Rizka Olia. Lalu apa sih manfaat yang diharapkan dengan adanya aplikasi ini? Jadi manfaat yang diharapkan dengan adanya aplikasi layanan digital online dalam pembahasan kami yaitu kami membahas aplikasi Siapo BPSDMD atau Sistem Informasi Administrasi Pengaduan Online Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Yaitu manfaat yang diharapkannya adalah yang pertama manfaat bagi internal organisasi. Bagi internal organisasi, manfaat yang diharapkan dengan adanya aplikasi ini yaitu mempermudah akses untuk menerima laporan ataupun pengaduan masyarakat. Aplikasi ini juga berfungsi sebagai wadah untuk menerima semua laporan-laporan dan dengan adanya aplikasi ini, via internal organisasi mudah untuk melihat saran dan kritik yang diberikan masyarakat kepada layanan terhadap pengembangan sumber daya manusia daerah Provinsi Sumatera Selatan. Lalu manfaat bagi masyarakat atau pengguna aplikasinya yaitu masyarakat dapat dengan mudah untuk menyampaikan kritik maupun saran kepada layanan di pengembangan sumber daya manusia daerah Provinsi Sumatera Selatan. Oke, lalu selanjutnya yaitu tutorial atau prosedur layanan operasional dan deskripsi cara bekerjanya aplikasi layanan digital online ini. Yang pertama yaitu kita akan cari aplikasinya di Play Store yang ada di Android kita. Kita ketik aja di Play Store itu Siapo BPS DMD Sumsel. Setelah muncul, kita akan download aplikasi tersebut. Lalu setelah aplikasinya terdownload, kita akan masuk ke halaman untuk login dan daftar. Jika kita belum memiliki akun, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita akan klik daftar dan tampilannya berubah menjadi seperti ini. Dan di sini kita akan mengisi identitas kita seperti ini, nama lengkap, pekerjaan, email, nomor telepon, lalu passwordnya. Setelah kita berhasil daftar, lalu kita akan disuruh untuk memasukkan akun kita untuk login dalam aplikasi. Lalu jika kita sudah login ke dalam aplikasi, tampilan halaman utama aplikasi tersebut itu seperti ini. Setelah kita masuk ke halaman utama aplikasi tersebut, di situ terdapat beberapa pilihan fitur yang tersedia. Saat kita ingin membuat laporan, silakan klik pada tombol pengaduan yang ada di bawah, yaitu yang ini. Tombol ini berfungsi untuk kita melakukan pelaporan atau pengaduan terkait aplikasi tersebut. Setelah kita mengklik tombol pengaduan, tombol yang ini, kita akan masuk ke tempat kita untuk menyampaikan kritik dan saran kepada layanan BPS BND Sumsel. Seperti ini. Kita akan, jika ingin melakukan pengaduan, kita mengisi judul, lalu isi dari pengaduan atau laporan dan kritik saran yang akan kita sampaikan. Oke, jika kita sudah selesai membuat laporan, silakan diklik submit dan laporan akan langsung terkirim. Jika ingin melihat respon dari pelayanan online tersebut, silakan kembali lagi ke halaman utama dan kita harus menunggu baru saat mendapatkan responnya. Dan jika sudah mendapatkan respon, maka responnya akan masuk ke notifikasi handphone milik kita. Lalu keunggulan aplikasi layanan digital online ini apa sih? Keunggulan yang dimiliki oleh aplikasi ini yaitu yang pertama, aplikasi ini memiliki ukuran file yang tidak terlalu besar, sehingga sangat ramah untuk pengguna handphone yang tidak memiliki penyimpanan yang banyak. Lalu syarat pendaftaran aplikasi ini juga tidak terlalu ribet atau susah, sehingga pengguna menjadi mudah untuk mengaksesnya. Yang ketiga, proses pengaduan pada aplikasi ini yang terbilang cukup gampang sekali, karena dilakukan to the point.
Aplikasi ini dikhususkan untuk pengaduan kritik dan saran secara online. Lalu yang keempat, terdapat beberapa berita yang disajikan mengenai pengembangan sumber daya manusia di dalam aplikasi ini. Lalu yang kelima, terdapat tombol website yang jika kita klik, kita akan langsung tertuju kepada website dari BPS DMD Provinsi Sumatera Selatan itu sendiri. Nah, kelemahan yang dimiliki oleh layanan digital online ini. Beberapa kelemahan yang ada pada aplikasi ini yaitu aplikasi ini desainnya terlalu simpel dan terkesan biasa saja, sehingga tidak terlalu menarik perhatian orang banyak. Lalu fitur yang disediakan tidak terlalu banyak, hanya fokus untuk pengaduan dan beberapa berita saja. Dan promosi yang dilakukan masih kurang dan terbilang belum berhasil, karena jumlah orang yang mendownload dan menggunakan aplikasi ini masih terbilang cukup sedikit. Oke, yang terakhir kita akan membahas tentang profil jumlah data pengunjung sejak aplikasi ini di launching hingga saat ini. Jadi jumlah pengunjung ataupun user aplikasi ini sepertinya masih terbilang sangat sedikit. Dikarenakan aplikasi ini juga baru resmi launching pada tanggal 12 November 2023 dan baru dikembangkan lagi pada tanggal 20 November 2023. Sehingga belum banyak orang yang menggunakan layanan dari aplikasi ini. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, mungkin sekian hasil diskusi dari kelompok kami tentang analisis aplikasi ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.